Halo guys. Jadi sebenarnya kita mau ngapain sih Bal? Tujuan kita bikin video ini kita mau ngapain? Ya sebelumnya saya pribadi bersama Nindi mau ngucapin nih terima kasih banyak pada kawan-kawan semua yang sudah menghargai atau sudah nonton video kita yang awalnya emang aku tuh nggak expect gitu, nggak nyangka bakalan seramai ini karena awalnya bikin mau Q&A ini cuma mau candaan kepada kawan kita kan. Jadi kami itu sebenarnya mungkin bagi yang belum tahu, kami ada bikin puisi, ada di IG kami masing-masing, nonton aja kalau ada yang belum. Jadi itu tuh kayak kami tuh iseng lah ya, yang ibaratnya bikin itu. Terus kayak ngomong nyeletuk aja gitu ke kawan. Kalau nyampe 500 viewers, kami mau bikin Q&A. Padahal itu cuma bercanda aja kan, karena membayangkan sampai 500 aja nggak kebayang. Dan ada juga selain mau bikin Q&A kan kami khususnya aku ya nyebutin kalau 1000 viewers, 1000 dalam artian di IG ku sama IG Nindi diakumulasikan bakalan jadi 1000 gitu, kami akan bikin part 2. Dan ternyata juga sehari setelah 500 viewers di IG ku dan IG Nindi itu juga sampai 1000. Nah, jadi inilah dari celutukan itu kami jadikan kami seriusin aja buat Q&A. Seriusin lah. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah kami kumpulin di IG ku sama IG Nindi. Ya, makasih ya buat kalian yang udah nanya-nanya juga. Jadi kita bakal jawab. Tapi mungkin nggak semuanya kali ya Bal ya. Tapi kan semuanya ini nih. Tapi pertanyaannya tuh kayak mirip-mirip. Jadi kayak kami gabung aja satu jawab pertanyaan kayak gitu. Makasih buat kalian sudah nanya. Oke. Pertanyaan pertama, apa alasan kalian membuat puisi ini? Apa alasan bikin puisi ini? Iqbal dulu deh. Oke, alasannya. Mungkin alasan kenapa bikin puisi otomatis kenapa aku suka bikin puisi dan suka nulis gitu ya. Pertama karena aku itu tipe orang yang ibaratnya gak gampang gitu cerita tentang, kan puisi-puisiku itu tulisannya tentang hubungan, tentang isi hati atau tentang curhatan gitu. Aku bukan tipe orang yang mudah untuk cerita hubungan atau cerita perkara hati ataupun curhat ke orang lain, karena menurutku nggak semua hal atau nggak semua peristiwa perlu kita ceritakan ke orang lain, cukup dinikmati sendiri. Karena aku punya prinsip ada 5 hal yang tidak perlu ku ceritakan ke orang lain. Apa tuh? Salah satunya aja ya, salah satunya perkara hati atau hubungan gitu. Nah, karena aku mikir di ketika aku tidak bisa mengungkapkan isi hatiku atau curhatanku itu, aku bikinlah sebuah sajak, sebuah puisi yang biasanya dalam bentuk tulisan, entah itu di notes, Twitter pribadi ataupun di sajak-sajak yang aku bikin di Snapgram atau Snap WA. Terus aku mikir gimana caranya aku mengungkapkan tanpa perlu dia tahu. Aku menceritakan tanpa perlu dia harus dengar langsung arahnya gitu ya. Dan aku mikir di fase sampai solusi atau jalan pintas, menurutku jalan pintas paling cupu sih ya dengan menulis atau kita buatkan sebuah puisi. Intinya gitu sih kalau gitu. Kalau Nindi? Kalau aku kenapa milih nulis, mungkin kayak backgroundnya kayak kita masing-masing ya, kayak emang suka nulis kan. Itu kayak tiap orang ada yang suka ada yang enggak. Mungkin aku masuk tipe yang suka nulis. Dan kenapa puisi? Bener banget, karena ini tuh kayak itu enggak sih, bahas tentang percintaan tuh paling perkara hati tuh kayak paling mudah, paling baper, kayak enak aja gitu nulisnya. Aku sih suka gitu. Cuman kenapa berbentuk puisi? Sebenarnya puisi itu juga baru-baru aja sih Bang. Aku dulu juga cuman suka sebatas kayak kata-kata gitu lah, pokoknya nggak berbentuk puisi. Kan puisi itu lebih ke majas gitu kan. Cuman kayak baru-baru ini suka kayak gitu sih. Mungkin aku gitu aja. Apa sih tujuan kalian bikin puisi ini? Tujuan kami bikin puisi ini, pertama yang pasti mau sharing apa ya, kayak karya. Dan supaya pertama yang pastinya kita pengen kayak orang yang denger tuh tahu apa ya maksud puisi ini tuh apa, kayak gitu. Intinya apa yang kami tulis atau yang bisa dibilang tadi karya masing-masing atau tulisan kami masing-masing itu bisa sama-sama didengar, nggak cuma kita aja yang merasakan atau menikmatinya, sampai di mana orang lain tuh selain terhibur juga ada merasakan, wah ini persis sama ceritaku. Itu tuh
dari hal-hal itu aja kita tuh udah gimana ya, ikut senang, ikut merasakan ya. Berarti Alhamdulillah apa yang tersampaikan. kita tulis tuh kayak ya tersampaikan ya bagi yang ngelihat atau bagi yang baca gitu. Intinya sharing aja sih. Apa yang melatar belakangi sehingga akhirnya dibikin jadi konten? Latar belakang kami bikin konten. Aku atau kamu dulu jawab? Oke. Bal. Inti dari ini kebetulan ketidaksengajaan. Kamu ingat nggak pas proker kalian yang podcast? Podcast waktu itu kami lagi sibuk-sibuknya proker persiapan podcast. Nah, di sana kebetulan proker podcast aku ikut mereka Nindi untuk briefing. Dan di briefing itu ada alat podcastnya dan di kala briefing itu kan kita ngetes alat-alat podcast itu. Testing suara gitu ya, di mic-nya gitu. Nah, di waktu itu ada salah satu kawan kita ya menyuruh kamu buat bacain puisi punya dia. Itu karyanya dia, aku disuruh baca. Kayak kami tuh nge-live IG gitu. Jadi ngapain gitu kan di IG dia tuh suruh bacain dong nih puisinya. Ya udah, itu kan sambil testing mic juga kan ya. Jadi aku baca puisi. Dan lucunya di live itu kita di satu tempat cuman collab bareng berdua gitu. Nah, di sana Nini bacain puisi, aku denger. Dan terus apa nih yang terlintas di kepala aku nggak kebayang juga, kayak ada aja gitu terlintas. Kenapa nggak sama Nindi aja? Karena sama-sama suka puisi, sama-sama suka nulis, dan intinya satu frekuensi gitu. Dan ini kan satu laki-laki sama perempuan yang ini bisa nih buat konten yang sudah aku pikirin, sudah aku bikin konsep buat hari Valentine itu. Dan kebetulan lagi ada alatnya tadi. Itu, ya benar, sebenarnya inti dari semuanya itu alat. Kebetulan di hari itu. Jadi aku berterima kasih banget buat kawan kita yang nyuruh kamu baca puisi. Tanpa sengaja aku kepikiran. Jadi mungkin apa sih ambisi kita itu bisa terlihat ketika orang lain sudah maju duluan. Jadi aku berpikiran gitu. Karena aku tipe orang, kalau orang punya orang ini bagus, aku harus lebih bagus dari dia. Buat memicu gitu memicu kita untuk motivasi juga benar-benar. Dapat inspirasi puisinya. Inspirasi puisi. Kalau aku mau bikin puisi itu sama seperti konsep konsep stand up comedy gitu. Mungkin bagi yang belum tahu, konsep stand up comedy itu kita mengkomedikan semua keresahan yang ada, entah itu dari dalam diri pribadi kita, lingkungan sekitar kita, entah itu kawan kita ataupun orang lain yang kita tahu fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar itu. Nah, aku sama dalam menulis puisi atau tulisan-tulisan aku gitu nih, misalnya aku pernah ngalamin apa aja aku tuliskan, bikin puisi. Intinya atau kayak kita curhat itu bisa jadikan tulisan puisi. gitu ya. Intinya kejadian apapun, fakta yang terjadi, apalagi tentang urusan hati ya, karena identik tulisan puisi-puisi atau karya yang kita buat itu tentang perasaan gitu. Cuman aku sama Nindi ada bedanya gitu dalam bentuk, kalau musik ya itu bisa dinamakan genre. Tapi kalau dalam puisi mungkin kita bilang jenis puisinya. Nah, kalau aku sendiri jenis puisi yang sering ku tulis, sering ku pakai itu adalah jenis yang sedih-sedih atau yang melo-melo gitu. Mungkin kalau Nindi beda lagi. Kalau aku jenis tulisan itu lebih ke perasaan, bucin-bucin, lebih ke bucin gitu sih. Jadi kita punya genre yang berbeda, namun dalam tapi bisa disatukan, gabung gitu. Punya Nini nih yang bucin nih, aku yang sedih atau yang sad boy, jadi bucin ketemu sad boy, perpaduan sempurna gitu. Mungkin jadilah beradu rasa itu gabungan dari jenis tulisan kami yang beda itu, tapi masih satu mungkin satu genre tapi beda aliran juga. Saling melengkapi. Iya, bisa bilang kayak gitu sih. Saling melengkapi bisa. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Relate. Gimana Bal? Tanggapan kamu? Ini adalah tujuan kita buat bikin puisi ini kan, bahwa apapun yang kami buat, tulisan-tulisan yang kami tuliskan di puisi itu biar tersampaikan, biar orang lain juga merasakan. Jadi berarti kalau ada yang bilang kok relate banget ya, mirip banget sama cerita aku, berarti inti puisi yang kita tulis itu nyampe gitu ya pesannya, makanya dia ngerasa kok ngena banget gitu. Jadi aku malah tanggapannya kayak gimana ya? Mau senang tapi turut sedih juga ya. Karena isinya sedih-sedih. Isinya tuh sedih tapi kami tuh senang kalau ternyata isinya kalian tuh juga ngerasain sama apa yang
kita rasain mungkin kali berarti ya. apa yang kita tulis itu memang tersampaikan gitu. Iya, iya, Jadi iya. terima kasih juga kepada pendengar kami, pendengar puisi kami yang emang merasain juga apa yang mungkin kita rasakan juga dan yang kita tulis itu tersampaikan lah intinya. Benar-benar. Itu sih tujuannya. Tujuan berarti emang itu sih tujuannya, bikin kalian baper. Bikin kalian baper. Bikin kalian baper. Jadi ya gitu deh. Gitu deh. Ya. Puisinya itu berasalkan dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain sih? Kok deep banget? Pengalaman pribadi atau orang lain, Bal? Siapa yang jawab duluan? Aku duluan gantian deh ya. Kalau aku lebih ke pengalaman pribadi. Ini serius. Jadi tulisan aku itu tentang mungkin beberapa kejadian yang udah aku alamin. Tapi mungkin udah lama ya, nggak baru-baru ini. Jadi apa ya? Pengen kayak menuangkan rasa yang aku rasain gitu dalam bentuk tulisan. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan ini juga inspirasi dari kayak lingkungan sekitar, mungkin dari Iqbal. Tapi lebih apa ya? Mungkin poin pentingnya itu dari yang emang aku rasain sendiri sih. Apalagi bait-bait yang dibacakan oleh Nindi sendiri. Ya itu Emang emang sangat menggambarkan karakter seorang Nindi gitu. bucin guys, bucin. Karena kalau ini jawabanku ya nih. Kalau aku kan pertanyaan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Kalau aku dua-duanya sih. Dua-duanya. Pengalaman pribadi juga iya, pengalaman orang lain juga iya. Karena aku bikin puisinya pertama, apalagi di bait-bait awal itu aku banget gitu. Paham kan? Ada senja, ada kopi, ada Dia info nih, dia penyuka senja Yes, banget. itu. Orang kalau ngeliat dia tuh ketika udah senja datang senyuman manisnya seakan hadir beriringan. benar-benar. Itu emang pengalaman pribadi karena aku menyamakan senyuman manisnya sama dengan keindahan sebuah senja. Itu salah satunya. Terus pengalaman orang lain juga. Kenapa? Karena itu tadi aku menulis sebuah puisi itu berdasar keresahan-keresahan aku sendiri dan juga orang lain. Mungkin keresahan ini juga ada karena awalnya sebelum video yang mungkin puisinya direvisi, aku bikin duluan. Aku juga benar. melirik seorang Nindi itu gimana sih, kisah Kayak apa aja ngeliat, sih yang pernah dia iya. laluin. Jadi ku bikinkan tulisan yang khusus bagian ini nih, yang baitnya Nindi. Dan ternyata apa reaksi kamu pertama itu pas lihat puisinya? Pokoknya ini cerita ya, segi cerita waktu itu dia malam-malam kayak pokoknya intinya ngajak collab lah. Ku iyain kan, terus dia tuh ngirim teksnya itu. Sudah ada. Udah jadi teks yang bagian dia sama bagian aku baca itu kayak langsung nangis, serius aku langsung nangis padahal Baper. langsung baper padahal aku tuh bukan tipe yang baca puisi tuh nangis, maksudnya kan cuma bentuk tulisan ngena tuh iya pasti, tapi kalau untuk nangis kayaknya nggak sampai segitunya ya Bal ya. Bahkan Tapi, puisi kamu sendiri? nah nggak, aku nggak nangis. Iya sih, kan puisi sendiri. Iya, jadi mungkin beda ya karena dia yang bikin, walaupun itu kayak pakai ceritaku tapi dia yang bikin, jadi kayak rasanya wow, ada ya orang yang sepaham ini. Yes. Gitu, maksudnya kayak gitulah, ngena. Kenapa beradu rasa dipilih untuk menjadi judul puisinya? Kenapa memilih judulnya jadi Beradu beradu rasa. rasa gitu ya? Karena balik lagi ke dalam puisi ini kayak menceritakan dua orang yang saling beradu rasa. Maksudnya tiap ini laki-laki dan perempuan tuh kayak memiliki rasa yang sama ya Bal ya. Maksudnya rasa yang sama itu mereka itu sama-sama berada di titik terendah. Maksudnya terendahnya itu tentang perasaan cintanya ya. Jadi kayak si laki-laki ini punya ceritanya sendiri dengan cintanya, perempuan itu juga punya ceritanya sendiri. Jadi kayak mereka tuh sama-sama ada di titik terendah yang dipertemukan. Makna keseluruhan dari puisi beradu rasa. Makna keseluruhan. Jadi makna di bait-bait awal itu kan ketika senja datang hadir senyuman manismu seakan hadir beringan. Jadi menceritakan tentang pria yang penyuka senja, kopi. Terus dia tuh kagum sama seorang wanita yang dia menyamakan keindahan, kecantikan parasnya wanita ini sama indahnya senja. Karena dia Senja kan itu hal yang dia sukain gitu ya maksudnya. Sama ada cewek yang dia sukain, jadi dia samakan gitu. Ketika senja dia teringat satu orang cewek di pikirannya. Iya. Ya, cewek itu yang ada di video itu. Terus selanjutnya dia itu karena nggak berani ya mengungkapkan mungkin karena dia juga bingung entah ini rasa yang dia punya sendiri atau si ceweknya ini juga ngerasa kan dia nggak tahu. Jadi dengan cara apa dia mengungkapkannya ya dia
di waktu yang semakin rentah kan ada liriknya itu. Aku hanya mampu menuliskan sebaik cerita atau menuliskan cerita tentang si ceweknya. Dia cuma bisa mengungkapkan rasa kekagumannya atau sukaannya itu lewat tulisan, lewat cerita, karena dia itu seorang yang menyukai puisi juga. Terus lanjut di partnya Nindi nih. Kalau di part aku di awalnya langsung bahas masa lalu. Mungkin kalau ada misalnya backgroundnya aku itu di masa lalu, tapi nggak perlu ya kayak diceritain masa lalunya itu apa. Intinya kayak aku punya pengalaman dengan masa lalu tentang perasaan tuh yang apa ya, kayaknya membekas di hatinya aku. Jadi kayak apa ya, untuk sembuh dari itu tuh lama, karena kan tiap orang punya versi sakit hatinya masing-masing ya, dan itu kalau menurut aku tuh udah kayak bikin aku down banget. Jadi apa ya, aku lagi ada di titik yang lagi rendah banget karena masa lalu. Nah terus tiba-tiba hadirnya ada sosoknya dia yang kayak membuat itu tuh kayak bangkit lagi gitu loh. Jadi kayak mengobati luka yang bikin aku tuh kayak gimana ya, bikin terpuruk, bikin down. Jadi kayak semangat lagi, kayak nyaman. Apa yang ngerasa nyaman. Jadi kayak udah nggak mikirin masa lalu itu lagi. Tapi ada tapinya. Apa ya? Seperti yang dijelasin, kalau aku tuh masih punya trauma masa lalu. Jadi kita tuh sembuh, tapi dengan bantuan sosoknya dia. Jadi entah itu tuh, dia tuh bingung ini beneran sembuh, emang bener-bener sembuh, atau cuma sebatas, kalau mungkin dibilang pelampiasan terlalu kejam ya, cuman kayak apa ya, dia tuh kayak hadir sosok yang menggantikan kita tuh gimana ya, pokoknya kayak gitu. Pokoknya kita tuh lagi ada di posisi terendah, terus ada sosok yang hadir nyemangatin kita, nemenin kita, support kita. Jadi kayak bikin kita tuh merasa nyaman gitu kan. Terus sambungannya kan ada konfliknya. Kukira aku penyuka kata kan. Kukira kita sama-sama suka bercerita. Nyatanya hanya sebatas. Apakah itu rasa yang dihadirkan sementara? Itu kan yang jadi tanda tanya besar di pikirannya Nindi, bahwa apakah aku ini benar-benar gitu yang membuatnya nyaman, apakah aku ini sekedar singgah ataukah benar-benar sungguh gitu. Singgah atau sungguh ya benar. Apa pesan kalian selama ngerjain project ini bareng? Kesan selama ngerjain project aku dulu ya, Bal ya jawab. Kalau dari sisi aku sih kesannya mungkin pertama aku kaget atau apa ya, maksudnya nggak nyangka aja kalau bakal aku suka nulis tapi nggak pernah kepikiran buat bikin kayak gini. Jadi kayak seneng sih kayak ngerjainnya, dan ini emang benar-benar pengalaman pertama banget. Dan kesannya itu kita tuh berpacu dengan waktu banget ngerjain ini. Kita mepet karena kita punya target tanggal 14 itu kita upload ya, Valentine. Dan itu tuh kita baru berapa hari ya, 2 atau 3 hari kali ya, Bal ya. Tanggal 12 bikin 12, 13, 14. Jadi mungkin 3 harian ini sampai kami upload, dari yang proses pembuatan sampai syuting video-videonya itu, sampai ngupload tuh cuma 3 hari. Jadi kayak, dan itu tuh kan kebetulan banget sama kegiatan podcast yang ada dijelasin Iqbal ini. Jadi kayak kami tuh apa ya, sesambilan gitu loh. Aku persiapan podcast, terus Iqbal tuh sambil rekaman. Jadi kayak wow, jadi kayak terus tapi pas ngeliat hasilnya tuh kayak wah, apa ya, kayak nggak sia-sia deh gitu. Maksudnya kayak apa ya, seneng aja gitu. Ternyata kayak perjuangan bikin ini, maksudnya kayak nyempetin waktu, tapi hasilnya tuh sesuai aja ya dengan ekspektasi kita. Jadi kayak di luar ekspektasi malah lebih benar-benar. Jadi kayak kesan aku tuh gitu. Terus kedua juga aku dapat partner yang apa ya, kayaknya nyambung gitu loh. Jadi kayak aku punya ide ini, Iqbal punya ide ini, jadi kayak bukan yang ngerasa aneh, tapi kayak bisa nih. Jadi kayak apa ya, nyambung lah ibaratnya, kayak kerjaan lagi gini ya. Project ini tuh kayak kita tuh ngerjainnya tuh emang sesuai kemauan kita gitu ya, Bal, yang nggak ada paksaan atau apa. Jadi mungkin kesan aku sih kayak gitu. Kalau Iqbal gimana kesan selama kita bikin project ini? Kalau aku juga pasti pertama senang, karena emang ini mungkin kata yang mewakili ini nggak nyangka. Kalau aku nggak nyangka, karena emang kepikiran buat kita bikin di videokan aja nggak nyangka. Apalagi sama hasilnya yang wah gitu. Jadi pokoknya di luar ekspektasi kita gitu ya. Kalau prosesnya aku jujur ya senang, karena
kita melakukan hal yang kita senangi. Iya. Selain kita menulis, kita juga dapat ilmu baru mungkin dalam hal berakting atau kita memainkan peran gitu Iya. yang awalnya kita emang Gak pernah gak pernah kayak gitu. Jadi memainkan itu. kalau kalian tahu ya, kayak di belakang layar itu kita tuh ngakak terus. Jadi kayak gak seuwu gitu iya, ya. nggak gitu ya. sewu itu. Kita Jadi malah proses kayak cuman sebatas lihat jadi langsung ketawa. Bakal ada lanjutannya nggak? Kalau ada, kira-kira kapan nih? Bakal ada lanjutannya nggak? Bakal ada lanjutannya nggak nih? Berarti bertanya tentang part 2-nya ada nggak ya? Kan banyak juga nih yang nanya-nanya ke kita bahwa Iya. Bal, Nindi, ada nggak sih part 2-nya? Ada nggak? Ada kelanjutannya nggak sih ini tuh? Jawabannya Ada. Ada. Karena kenapa? Ada. Karena awalnya emang nggak kepikiran sih buat part 2, cuman dilihat dari antusias kawan-kawan antusias. semua, antusias kalian buat mendukung kita ya buat bikin lagi, itu sebuah apa sih? Aku bangga banget Iya, benar. kepada diriku sendiri, pada Nindi dan pada kawan-kawanku semua yang Udah sangat mendukung ya, apresiasi karena karya kita ya. dari support kalian itu kami jadi makin semangat gitu benar. buat karya. Dan juga banyak juga yang nyaranin, beri saran kenapa nggak diseriusin aja karyanya, maksudnya buat projectnya ini buat diseriusin ya. Dan kita juga nggak kepikiran iya gitu kayak jadi kenapa kepikiran enggak gitu. gitu. Mumpung ada kesempatannya, kan aku bilang juga tadi. Mumpung ya, kayak lagi rajin nih, Ya, lagi lagi rajin nulis, lagi bikin konten gitu. Jadi mungkin yang awalnya bercandaan doang sebenarnya, ntar part 2. yang awalnya cuma buat Bercanda doang. konten Valentine aja, Iya. nanti Mungkin bakal kita seriusin. gitu. Dan part 2-nya kapan? Dalam waktu dekat, karena Dalam kami waktu dekat ini lagi bakal ada part 2. on Jadi process ya? on Oke. proses. Jadi ditunggu aja ya guys. coming soon. Coming soon. Dah. Yang Oke. lucu ini calon ya. Calon gak nih Bal? Calon gak nih atau gimana? Jalan gak nih? Jadi jawabannya Iya. calon dong. Hanya calon partnernya Nindi dan sekarang udah jadi partner. Iya, jadi tunggu aja karya-karya kami terus karena kami akan Bakal banyak bikin kelanjutannya. ya. Oke, yang terakhir, tapi lebih ke saran ya. Next project podcast motivasi dong Kak. Nindi jawab. Itu kayaknya gimana ya, podcast motivasi itu kayak ide bagus banget ya buat bikin konten, tapinya nih ini kan berbentuk podcast motivasi. Itu bisa deh ya Bal ya kita jadikan, tapi kayaknya nggak cuman kita. Karena? Jadi misalnya nih podcast motivasi ini jadi bakal ada orang-orang baru. Gimana sih Ya. maksudnya orang-orang baru itu? Nah, intinya yang tampil di sini bukan kita cuma kami aja. berdua. Nanti ada kejutan untuk Ya benar-benar. gebrakan baru dari gebrakan kita. konten baru gitu. Cluenya penambahan orang. Penambahan orangnya nggak cuma kami berdua doang. banyak orang-orang hebat yang tampil di depan. Benar. Jadi kayaknya buat podcast motivasi cocok deh. Karena mereka itu orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dan apa ya, kayak punya pikiran yang bagus gitu, yang bisa memotivasi orang sekitar. Jadi kalau kalian yang mau konten-konten yang kayak gitu bisa banget malah. Terima kasih juga buat yang nyaranin buat sarannya. sarannya. Oke. Jadi ditunggu aja ya. Banyak banget yang ngasih ucapan semangat nih untuk kalian berdua. Gimana tanggapannya? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga buat support, buat dukungan, buat teman-teman yang udah mengapresiasi support, dukung. puisi yang kami buat kemarin itu. Sebenarnya sampai sekarang tuh kayak masih nggak nyangka aja bisa sampai kayak gitu ya Bal ya. Bisa dibilang antusiasnya mereka gitu loh. Jadi kayak bikin kami tuh semangat gitu loh bikin konten ini tuh. Jadi gimana nih Bal? Intinya banyak-banyak terima kasih lah. Intinya banyak-banyak terima kasih kalian. buat kalian yang dengar, buat teman-teman kami yang bantuin kami bikin ini. Pokoknya buat semuanya lah, faktor pendukung. Ya. Dan kami nggak akan sia-siain, kami Kesempatan akan ini ya. kesempatan kami akan selalu konsisten. Iya, benar. Mudah-mudahan kami konsisten untuk membuat karya ini, membuat apapun yang positif untuk menimbulkan
effort buat banyak Iya, orang iya, ya. iya. Karena banyak juga tadi yang nyaranin kayak bikin podcast, bikin apapun itu, nanti kami juga insya Allah ya kita Iya, iya, bikin iya. Bakal bikin konten channel yang YouTube mungkin. channel Ya, YouTube channel ya, yang bisa jadi. ditampilin ini nggak cuman kita aja, nggak Iya, cuman puisi aja, nggak mungkin bukan banyak konten-konten puisi. lain yang Entah, masih mungkin- positif kan. Entah Gitu. mungkin kita jalan-jalan atau kami main game Yes. seru-seruan kan buat menghibur kita yang stres-stres atau gimana Mungkin gitu kalian ada ya. saran lain lagi, Iya, iya, iya. komen Boleh nanti. banget, Boleh banget. Dan intinya kami banyak-banyak terima kasih karena mikir buat ada Q&A ini aja nggak nyangka. Iya, benar. Karena Karena aku itu- cuma celotehan candaan. Karena itu Kalau nyeloteh 500 gitu. views nanti bikin Q&A. Dan ternyata sampai dan akhirnya dalam waktu jadilah 3 hari loh. video 3 hari itu waktu yang Q&A. singkat. Benar. Nggak nyangka sih. Ah. Ya intinya terima kasih Buat untuk kalian. yang selalu dukung kita. Iya. Nah, mungkin itu aja ya Q&A yang udah kita jawab, dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nanya-nanya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan untuk selanjutnya kami akan bakalan bikin lagi Ya, part bakal 2. ada kelanjutannya terus, dan doain aja semoga niatnya sih konsisten. Jadi doain aja niat kami itu emang benar-benar konsisten gitu ya karya-karya kita. Mungkin gitu sih ya Bal ya, intinya ya terima Terima kasih kasih. yang udah nanya-nanya ke kami ya. Dadah.